Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini tentang weather radar dan sedikit tentang listrik atmosfer. Jadi materinya agak banyak nih ya, 139 slide, tapi nanti yang lainnya adalah pemahaman gambar-gambar yang mungkin bisa membantu Anda dalam memahami tentang prinsip daripada radar cuaca berkaitan dengan mata kuliah kita fisika awan, juga dengan listrik atmosfer. Artinya nanti pendalaman di dalam radar cuaca sendiri ada di mata kuliah lain ya, mungkin di semester berikutnya. Listrik atmosfer mungkin tidak ada ya, tapi mungkin bisa jadi pemahaman juga, karena ini juga salah satu perkembangan yang menarik dari meteorologi ya, dimana applied science-nya juga sudah banyak diterapkan di beberapa jurnal juga sudah ada, dan di Indonesia juga sudah banyak dilakukan sebenarnya ya. Dan kita juga punya alatnya, jadi sedikit membuka pencerahan juga buat Anda untuk memahami tentang listrik atmosfer gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak buka dengan pendahuluan pengantar seperti ini dulu ya. Oke, kita tahu bahwa awan itu yang kita pelajari dalam materi sebelumnya, baik dalam skala konvektif maupun mesoscale, sangat sulit untuk mendapatkan data yang ada di dalam properties di dalamnya yang kita pelajari, bahwa di situ ada rain cloud droplet, ada raindrop, kemudian juga ada vertical velocity dan parameter meteorologi dalam mikrofisis awan. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Kemudian fenomena skala mesoscale fenomena dan skala lokal mungkin gitu ya untuk awan tadi masih sangat sulit karena dia mikrofisis, jadi masih sangat sulit untuk diamati baik dari skala pengamatan sinoptik juga semakan upper air gitu, melalui rason gitu ya. Sehingga radar adalah salah satu instrumen yang sangat efektif gitu ya untuk mendapatkan parameter atau cloud properties tadi yang ada di sistem awan, baik yang skala meso maupun yang tadi skala lokal atau sangat kecil gitu ya, atau microscale gitu ya. Dimana radar juga mempunyai kelebihan, dia efektif untuk mengamati presipitasi dalam coverage mesoscale sekitar sampai 2000 km, dan juga lokal atau convective scale resolution yang kita kenal dengan skala lokal biasanya kalau di wilayah kita sampai radius 1 km. Sehingga radar juga dapat menerima sinyal ya yang ada dari partikel. Jadi ada backscatteringnya, itu sangat bisa digunakan untuk membuat proyeksi terhadap cloud partikel yang ada dalam awan. Jadi prinsipnya seperti itu mengapa kita menggunakan radar. Jadi memang pengajuan teknologi ini secara instrumentasi dapat memahami karakteristik daripada evolusi konvektif dari suatu awan. Ini yang kita diskusi sebelumnya tentang bagaimana kita mengamati, bagaimana teori-teori growth cloud-nya atau growth development of cloud-nya bisa kita pelajari, terutama di wilayah tropis, karena kita punya potensi radar yang sangat besar. Kita sudah punya di atas 35 ya atau 40 sekian radar yang kita punya di Indonesia ya. Jadi overlappingnya tidak terlalu luas, tapi kalau Anda bisa cek di websitenya BMKG sudah banyak. Kalau kita jaga supaya alat itu bagus, sehingga kita bisa mengelaborasi semua karakteristik awan yang ada di wilayah Indonesia sebenarnya, yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan forecaster dan Anda tentunya pada saat menjadi nanti perakirawan atau meteorologis atau forecaster di stasiun masing-masing. Kita lanjut, ini prinsip daripada radar ya, general principle of radar. Jadi sebenarnya radar itu ada 3 komponen ya, ada transmitter, ada antena, dan juga ada receiver ya. Prinsipnya Anda sudah tahu ini mungkin ya nanti. Jadi transmitter itu generate pulsanya, jadi gelombang elektromagnetik. Kemudian antena tentunya sebuah transmit dan receive-nya, dan receivernya untuk menangkap backscatter sinyal dari target. Targetnya objeknya bisa apa saja, kalau di cuaca ya cuaca, kalau pesawat ya objeknya pesawat ya. Itu prinsipnya radar. Jadi mentransmit gelombang elektromagnetik, kemudian menangkap backscatter dari objek melalui receivernya, baru nanti dari analog ke digitalnya dikonversi kembali. Sehingga ini sebenarnya adalah
kombinasi ya antara kawan-kawan instrumen dan kita sebagai forecaster. Nah, yang jangan lupa bahwa bagi kawan-kawan di instrumen, alat itu akan baik pada saat dia bisa mengenerate pulsa, mentransmit gelombang otomatis, kemudian bisa menerima gambar atau menerima sinyal yang masuk, kemudian di convert menjadi digital citra radar yang ada di komputer kita. Itu sebenarnya sudah bagus kalau untuk teman-teman instrumen gitu. Tapi ingat, mereka memang bekerjanya untuk alat itu bisa bekerja dengan baik dan sampai menghasilkan output gambar ya. Tapi untuk forecaster belum selesai sampai di situ. Yang perlu Anda lakukan adalah tentunya apakah image atau citra yang digambarkan atau dibentuk oleh radar itu mewakili objek sebenarnya, dalam hal ini presipitasinya. Nah, itu tantangannya seperti itu. Sehingga perlu verifikasi dari para forecaster tentang keandalan ini. Baik, minimal paling sederhana adalah curah hujan yang terjadi bagaimana. Walaupun tidak harus apple to apple, yang digambarkan adalah sekian dBz estimasinya, atau nanti apa itu dBz sambil kita jalan, kemudian sambil musuhnya sekian milimeter. Karena ingat, yang ditembakkan oleh sinyal tadi yang dibaca adalah yang masih di awan, belum sampai ke jatuh ke tanah, tapi minimal bisa menggambarkan pola tersebut. Oke, ini tipik parameter tab-nya ya, ini agak lebih ke arah teknik instrumentasi, hanya pengenalan aja ya. Ada peak power, ada radio frekuensi, ada panjang gelombang ya, ada PRF, ada pulse duration, semuanya berkaitan dengan instrumentasi. Namun hasil daripada instrumen ini bisa berkaitan dengan output citra radar yang dikeluarkan. Contohnya PRF ini ya. Ini sebenarnya nanti dengan frekuensi yang digunakan bisa menghasilkan, ada dual PRF tadi, bisa menghasilkan gambar yang lebih baik gitu ya. Panjang gelombang juga. Panjang gelombang ini menentukan dia tipe daripada itu apa, X band atau L band atau C band gitu ya. Jadi ini kalau di bukunya si Roger dia sebutkan juga ya, di peak power, radio frekuensi, PRF dan sebagainya, filteringnya ya, beam width-nya dan seterusnya. Oke. Disebutnya target ini masih tentang radar ya. Jadi scatteringnya transmit pulsa, kemudian mengenai raindrop atau snowflake atau cloud droplet kalau di dalam cuaca ya. Jadi dia menembakkan objek. Bisa tadi snowflake yang kemarin kita pelajari, parameter partikel-partikel yang dihasilkan oleh hidrometeorologi yang dihasilkan baik awan panas, awan hangat maupun awan dingin ya. Volume, yang menarik adalah bahwa kalau Anda lihat dari format radar, dia ada bentuk vol ya, volume, karena memang tembakannya seperti kerucut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan Pak, bagaimana yang efektif untuk memahami tentang bentuk daripada awan ya, tidak bisa menggunakan radar saja, tentunya menggunakan satelit. Jadi kombinasi antara radar dan satelit. Karena kalau satelit itu dari atas ya membacanya, vertikal walaupun tidak vertikal tegak lurus, karena ada permukaan bumi yang berbeda dan juga tentunya orbit daripada satelit. Sedangkan kalau radar, dia kan menembaknya dari bawah dengan sudut tertentu, elevasi tertentu atau azimut tertentu ya. Oke, kemudian target bergerak relatif, kemudian seterusnya kembali menjadi back scatter dan cross section ya. Jadi ini cara distribusi dari pulse radar tadi ya, bagaimana prinsip kerjanya. Radar equation bersama radarnya adalah menggunakan hukum scattering relate ya, fisika ya. Ya nanti untuk ice water ada konstantanya fungsi antara suhu, panjang gelombang dan seterusnya ya. Bapak lebih menekankan. Oke, ini radar equation yang dijelaskan oleh Roger. Jadi menarik. Jadi sebenarnya tadi bahwa ini kombinasi antara analog listrik ya. Jadi analog menjadi digital tadi. Jadi ada konversi dari yang parameter tip tadi, ini ada peak power, radio frekuensi. Menarik. Jadi memang butuh daya yang besar radar itu. Hanya beberapa tempat radar yang kita miliki kadang-kadang ketidakstabilan daripada listrik, suplai listriknya juga menjadi pengaruh terhadap reliability-nya daripada radar tersebut gitu ya. Oke, ini adalah plate daripada partikel terus mengkoordinat dengan panjang gelombang tadi ya. Ingat ada energi dengan frekuensi. Kalau kita belajar persantara Boltzmann dan berkaitan dengan panjang gelombang elektromagnetik ya. Frekuensi berkaitan dengan energi yang, kalau energinya makin besar ya, tentunya frekuensinya bisa berbanding terbalik seperti itu. Jadi memang ini menentukan nanti partikelnya apakah akan lebih besar atau lebih kecil yang ingin kita deteksi dengan panjang gelombang tersebut gitu ya.
Di dalam ini adalah bersama radar apapun ya. Jadi menggunakan bersama radar apapun, ada peak, ada gain-nya ya, kemudian ada beam-nya, ada sphericalnya. Kemudian ini weather radar equation, jadi menurunkan dari objek tadi. Sebenarnya ini turunkan kalau di bukunya Roger banyak sekali ya. Ada dimensinya, ada G, ada dimensinya. Kemudian ini sampai akhirnya nanti ke persamaan 11.7 di buku Roger itu. Ya, berkaitan dengan reflectivity. Ingat bahwa yang kita cari adalah backscatter daripada objek itu ya. Kan prinsipnya adalah menembakkan sinyal elektromagnetik sampai objek, kemudian objek mengembalikan. Jadi ini aktif ya. Kalau Anda belajar remote sensing ada aktif, ada aktif dan ada pasif gitu ya. Pasif sensing. Aktif itu dia transmit, kalau yang receive seperti satelit itu, walaupun satelit juga sekarang sudah ada yang aktif remote sensing ya. Jadi sudah, tapi normally dia transmitnya menggunakan cahaya matahari gitu ya, kemudian scatternya membaca sensornya itu pasif gitu ya kalau satelit, walaupun sudah ada yang aktif seperti itu RMM sekarang gitu ya. Nah tapi kalau di radar memang dia mentransmit, kemudian objeknya kena backscatternya. Nah backscatternya itu sehingga ada reflectivity istilahnya ya, kalau di kita reflectivity Z ya. Nanti di sini ada N pangkat. Nah ini nanti ketemunya ke persamaan yang kita diskusi kemarin ya. Diturunkan 10 log P. Oke, langsung saja ke sini ya. Tadi Z-nya tadi adalah dikaitkan dengan reflectivity ya, reflektivitas. Walaupun bahasa Indonesia juga tidak ada tuh reflektivitas di KBBI, bisa Anda cek. Tapi kurang lebih pemahamannya reflektivitas adalah reflektivitas dari objek yang kita tangkap di receive sinyal kita gitu. Ada range, jarak. Nah, ini berkaitan juga efektif radar berapa. Nah, gitu ya. Even daripada scatternya ya, makin jauh tentunya makin tidak efektif gitu ya. Nah sehingga radar kita bisa sampai 250 km ya, radar secara umum untuk mendeteksi, tapi efektifnya 150 km gitu. Ya, kalau sudah ke sana tentu banyak noise, banyak gangguan interference juga ya. Oke ya, reflectivity misalkan number of drop ya, jumlahnya, size, diameter of drop ya. This is relative well interested from radar. Dimana raindrop, the drop size distribution ya. Nah, ini kebaca ya, ini ada ND tadi, ada persamaan di sini kalau kita back kembali ya. Oke, ini persamaan tadi ada ND ya, diameter masuk ya ke situ. Oke, jadi ini sebenarnya bisa menerjemahkan apa yang kita pelajari secara teori beberapa pertemuan sebelumnya, bagaimana kita mengetahui jumlah diameter yang ada di dalam suatu awan gitu ya. Jadi inilah yang applied-nya dari ilmu yang kita pelajari. Salah satu yang kita pelajari di mikrofisis cloud mikrofisis awan kemarin ya gitu ya. Bagaimana butiran dropletnya dalam distribusi dari awan hangat dan awan dingin, pembentukan dengan kondensasi, dengan difusi, coalition dan coalition proses, semua kita coba baca, kita detect dengan ini gitu. Oke, distribusi dari drop size, ingat karena dia panjang gelombang menentukan tadi mau menembak objek apa gitu yang paling kecil, sehingga panjang gelombangnya apakah L band dan C band menentukan partikel atau hidrometeorologi yang ada dalam awan tersebut gitu ya. Jadi makin kecil makin besar tentunya berbeda. Artinya Bapak mau katakan bahwa beberapa alat radar kita digunakan di lintang menengah ya, tentu dengan presipitasi yang diameternya lebih besar dibandingkan di wilayah tropis. Sehingga kita perlu adjustment di situ ya. Makanya Bapak bilang kemarin harusnya Indonesia bisa mengembangkan radar yang digunakan untuk wilayah tropis dengan presipitasi yang sesuai yang kita inginkan gitu, yang tidak mungkin sebesar yang ada di lintang menengah, karena kita punya produk Amerika, Jerman ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini contoh dari radar reflectivity ya. Nah, nanti lebih detailnya di radar lah nih. Ada bright band ya, ada melting band dari kita pelan. Nah, ini hubungan antara jet dengan R. Biasanya modern or snow. Jadi hubungan antara jet itu reflectivity dengan R ya, dia sebutkan dengan curah hujan di situ ya, rate-nya. Estimate, jadi setelah dia, ini yang kemarin kita pelajari, nanti ada fall speed di situ ya. Dimana percent quantum of air, the fall speed is percent to surface ya. Kemarin kita belajar fall speed ya, dihitung gitu, dihubungkan tuh nanti miliknya, diestimasi. Makanya yang Anda lihat nanti pada saat belajar radar, dalam radar itu nanti begitu Anda arahkan ke dalam satu titik awan, dia akan menunjukkan estimasi curah hujannya yang akan menjadi sekian. Nah itu sebenarnya radar itu
ada algoritmanya gitu. Nah, ini algoritma yang digunakan salah satunya estimating. Jadi perlu algoritma yang pas dengan kita. Jadi kita lihat persamaannya apa saja. Nah, ini contoh Z, hubungan Z dengan R ya, A pangkat B. Ini juga sudah banyak diskusi, sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar di BMKG juga. Nilai AB-nya itu berapa? Nah, ini kan konstanta gitu ya, bisa berubah dong. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kita coba. Oke, ini kalau dalam bukunya Roger dan Yang dia sebutkan ini ya, ini berbeda. Kalau Anda langsung ke sini ya, ini ada variasinya ya, Z. And ini di awal tadi yang persamaan 11,7 ya, menentukan hubungan Z dengan R ya, dengan bukan dengan R tapi dengan diameternya. Dari sini kemudian dihitung variasinya Z sama dengan 2000 R pangkat 2. Konstanta ini kan tentu bisa berubah ya. Dia sebutkan untuk hujan adalah R seperti ini, L-nya ada dimensinya, untuk snow berbeda lagi. Nah, rain ini kan juga rain ukuran di sana ya, precipitation. Nah, ini kan tadi R1 pangkat 6 ya, bisa aja dia berubah ya. Jadi dari berapa. Nah, ini tabel hubungan antara reflektivitas radar dengan fungsi daripada curah hujan rate ya. Jadi kalau dia sebutkan curah hujan 0,1, kalau DBZ-nya itu 7 gitu ya. Z in millimeter ya, segi volumenya nih ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ya. Oke, ini reflektivitas ya, DBZ ya. Nah, bukan DBZ-nya, beda dengan decibelnya suara ya nih, reflektivitas ya. Jadi produk yang dari radar itu sebenarnya DBZ ya. Dari sini dikonversi, diestimasi menjadi curah hujan tadi gitu ya. Nah, ini BMKG mengikuti ini juga ya. Nanti ada lebih detailnya BMKG seperti apa. Jadi kalau 0 itu biasanya drizzle atau clear out, kemudian view rain drop 10. Heavy rain 45 dBz sudah heavy rain. Nah, ini yang perlu adjustment juga di kita ya. Thunderstorm ini hujannya 10 meter. Ini kan 20 meter per hour heavy rain ya. Nah, yang menarik dia satuannya masih hours gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa radar kita punya spasio temporal per 10 menit. Nah, ini juga perlu hati-hati nanti dalam interpretasi radar cuaca. Silakan nanti pada saat belajar radar cuaca ya. Oke, ini persamaan hubungan dengan jet R tadi ya. Untuk data perlu dari receiver untuk setiap jarak kemudian dimasukkan dalam persamaan untuk melakukan estimasi R digunakan persamaan jet relasi. Ini tadi ya, yang tadi A, R, B ya. Defaulted tadi 200 R R146 tadi sudah kita jelaskan ya di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dari sebenarnya radar itu diambil dari ini tadi ya, punya persamaannya Roger yang tadi ya, 200 R146. Nah, ini yang BMKG gunakan di seluruh dunia seperti ini, defaultnya ya, sama matematis maupun empiris. Nah, R-nya ini kan berapa gitu ya, wajarnya relatifnya berapa, R-nya 1,6 bisa berubah. Kenapa di 1,6? Kenapa hanya 200? Kenapa nggak 150? Kenapa nggak 299? Nah, ini tadi yang perlu di-adjust. Dari situ adalah penelitian-penelitian gitu ya, sehingga keluarlah persamaan ini. Marshall Palmer yang kita kenal. Jadi ini sebenarnya Marshall Palmer ya, yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan juga. Ada East Coast, Stanford, ada WSR, jadi konvektif, atropik. Kadang-kadang di Indonesia banyak menggunakan malah ini ya, jenis strategy precipitation Marshall Palmer ya, yang kita gunakan Marshall Palmer tuh tadi ini pakai defaultnya. Nah, ini juga ada tropical convective system. Nah, ini sudah beberapa dari senior Anda melakukan lama, hasilnya itu tidak konsisten. Ternyata di tropical convective nggak pas dengan hasil dengan curah hujannya. Nah, ini yang gue bilang perlu adjustment, perlu penelitian lebih lanjut. Ya, BMKG juga sudah kerjasama dengan ITB, dengan LAN kalau saya lembaga elektronik nasional di Bandung, dengan ITB membuat radar ya, untuk radar yang wilayah kita. Tapi kayaknya proyeknya belum selesai juga, belum ada hasilnya. Tapi berjalan, mungkin masalah dana juga ya. Harusnya seperti itu. Dan kalau mau kerjasama sebenarnya dengan Prof. Jos dari Jepang itu, dia kayaknya di radar harusnya bisa. Ya mungkin ke depan bisa begitu ya, membuat produk asli Indonesia yang bisa lebih mudah di adjustment di Indonesia. Sama lah kayak ukuran sepatu ya. Ukuran sepatu orang luar bisa besar 43, 45, 47 ya. Begitu dipakai Indonesia nggak ada. Kaki Indonesia imut 38 kecuali beberapa orang yang 43 ke atas gitu ya. Tapi normally kan 37, 42 gitu ya. Sama baju juga, radar juga begitu. Karena beli di sana, adjust di sini gitu. Nah, itu yang menarik di situ. Ya, teman-teman instrumen yang sekarang banyak dari 2 tahun lalu, harusnya ke depan ya kirim aja ke luar negeri, S2, S3 ke luar negeri, jangan pulang kalau belum bisa bikin radar. Nah, kan simpel gitu ya, bikin tim bisa harusnya, dana bisa, negara punya LPDP dan seterusnya. Oke, lanjut.
Oke, 19 menit. Nah, sedang ini tadi salah satu radar rainfall estimation ya. Bagaimana kita mengestimasi rain rate-nya seperti tadi. Oke. Radar rainfall estimation-nya tadi yang kita lihat bagaimana dari DBZ dia mengestimasi hujan yang akan terjadi dengan persamaan tadi ya. Z ya, rain rate ya, tadi R itu rain rate ya, Z ini precipitation faktornya ya. Nah, BMKG menentukan, Anda bisa buka website yang dia jelaskan reflektif radar menggambarkan potensi intensitas hujan deteksi oleh adanya cuaca. Ini bahasanya bahasa lebih jelas untuk kepada user ya, bukan bahasa teknis yang kita pelajari. Satuan DBZ ya, decibel ya. Berikutnya jangkauan produk radar adalah sampai 250 km, tapi efektifnya makin jauh, makin banyak gangguan, kembalinya makin jauh kan gitu ya. Kan ada kalau di dalam gelombang itu adanya atenuasi ya, atenuasi dan interferensi tentunya akan mempengaruhi. Ini dia BMKG menentukan ya kategori hujan ringan ya, DBZ-nya sekian, hujannya sekian. Nah, ini yang digunakan teman-teman biasanya untuk meneliti. Ini udah disepakati di teman-teman di PCR itu Pusat Citra Radar ya, ini PCR ya. Ini Bapak ambil bahannya juga dari Pusat Citra Radar dulu dari Pak Eko yang sekarang ada di Serang, karena dia memang menurut Bapak yang sangat memahami radar baik dari secara instrumen maupun daripada produknya. Nah, nanti jika memungkinkan kita, kalau beliau bersedia, mungkin untuk radar bisalah nanti memberikan sedikit kuliah online kalau perlu ya, kalau waktunya cukup ya, kita cari di sela-sela kesibukan dia. Oke, kita lanjut. Ini full speed ya, menggunakan Doppler radar yang kita pelajari kemarin. Ada terminal full speed ya, berkaitan dengan ketinggian, lihat makin besar pada saat dia ke bawah ya. Ini di sini measure frekuensi difference meltingnya seperti apa. Jadi sudah diperhitungkan tuh ya radar ya. Ini yang perlu di adjust juga ya. Di level 2,2 dia mulai melting karena makin panas di permukaan ya. Oke, ini ada breadband, ini hanya pengenalan produk aja ya. Jadi snow, frozen, smaller value of DBZ. Ini based on penelitian. Harusnya Anda nanti kalau sudah mengolah data radar, memang ya data radar besar ya sebelum sampai ke image ya. Nanti pada saat Anda mengolah lah berasa dan agak susah aksesnya nih, harus minta ke pusat biasanya. Nah, jadi ini breadbandnya ya, contohnya seperti ini produk radarnya BMKG ya. Ini kelihatan di sini ada konvektif, stratiform berbentuk. Bapak tidak mengajarkan interpretasi ya, itu mata kuliah lain. Nah, biasanya dulu Bapak pernah ngajar ini, makanya bahan-bahannya Bapak kasih sedikit. Ya. Oke, ini ada hitamnya penikon. Ini kelemahan, salah satu kelemahan radar, ada cone of silence istilahnya. Nih. Jadi kalau radar dipasang seperti radar kita yang ada di Pondok Betung ya, itu radar dulu beroperasi, sekarang sudah kalau menurut Bapak museum radar gitu ya, karena sudah tidak pernah digunakan. Kalau Anda pernah naik ke radar kita, tower radar, naiklah sekali-sekali di situ. Ya, udah nggak ada apa-apanya, tidak ada kosong kecuali ya, yang Anda buat pengamatan itu ya di situ. Jadi di atasnya itu kalau tegak lurus nih dia nih, di atasnya ini cone of silence, jadi nggak dapat data nih, karena dia mutar kan, ada azimut tertentu. Nanti Bapak tunjukkan contohnya. Ya. Seperti itu. Museum radar kalau saya bikin, atau kita bikin cafe radar, keren ya. Cafe radar STMKG, keren buat ngopi itu harusnya. Tapi buat uji nyali boleh juga itu. Silakan naik-naik setelah maghrib di situ, menarik. Oke, lanjut. Ini adalah produk radar ya dari breadband tadi ya. Ada band yang tingkat keterangan daripada bandnya radar tadi ya. Ada replay system ya, ada PPI dan RHI ya. Ini apa nanti produknya? Ini nanti ada produk turunannya ya. Plan indikator ya, map dari signal on the polar conditional view. Nah, ini masih polar deh kan di situ ya. Range so the vertical structure of echo generator. Nah, namanya istilah echo radar, nanti masuk ke dalam kuliah radar saja. Jadi dari produk dari play system ini nanti didapatkan produk-produk turunan yang lain gitu ya. Nah, microprocessor used to convert the signal reflective Z or invert. Nah, pentingnya adalah mikroprosesor. Kita tahu bahwa mikroprosesor ini kalau di komputer itu core 78 itu bisa diisi untuk algoritma-algoritma. Nah, teman-teman instrumen harusnya mudah-mudahan bisa hatam dengan istilah ini sehingga bisa menghasilkan produk yang baik gitu ya. Doppler. Nah, ini juga Anda sudah belajar tentang efek Doppler ya. Itu juga radar yang baik adalah sekarang Superman sampai Doppler radar ya, sampai seperti itu. Nah, karena lebih bagus karena dia pulse modelingnya lebih stabil gitu ya. Jadi kita lihat, oke, ini prinsip radarnya Doppler. Ini contoh untuk pengayaan ya, flash flood beberapa kejadian yang bisa skala meso dan skala konvektif atau skala lokal yang bisa kita dapatkan image dengan radar nanti. Ini contoh hail ya, ini contoh hail lihat sebola ini. Misalnya yang Bapak bilang tadi, contoh presipitasi di bintang menengah yang sangat besar. Kalau ini disikat pakai radar terlihat ya.
Kita kan hailnya sebesar kelereng gitu ya, jadi sangat kecil gitu ya. Nah, nanti juga ada tuh beberapa kelemahan, bukan kelemahan kalau bahasanya di dalam radar tuh radar limitation gitu ya. Limitation of radar gitu, keterbatasan radar. Ini terlihat bahwa di sini di dalam radar ya, sebentar. Oke, di dalam radar terlihat di sini. Ini dalam radar citranya seperti ini. Kemudian setelah di cross section akan terlihat seperti ini. Nah, the problem is apakah dengan radar kita S akan bisa terlihat seperti ini? Nah, ini Bapak sudah pernah buat tulisan juga jurnal di kasus di Bandung pada saat itu dengan metode. Jadi radar itu ada algoritma juga dan agak sulit untuk di wilayah kita gitu. Kenapa? Karena terlalu kecil gitu ya. Kalau yang segini mah pendeteksi radar udah mudah gitu ya. Problemnya di situ ya. Jadi tidak konsisten. Nanti ada metode untuk optimasi hujan es ya, baik dari bawaannya si radar, softwarenya maupun dengan menggunakan algoritma tertentu dengan tinggi puncak awan ya, bridging level. Nah, itu yang ternyata tidak konsisten. Pada yang tulisan bahwa itu pada saat kejadian di Surabaya tidak bisa deteksi, tapi di Jakarta atau di Bandung tidak terdeteksi. Jurnalnya bisa Anda lihat seperti itu. Nah, itu tantangan buat kita yang ada di wilayah tropis. Nah, ini contoh-contoh daripada hail ya sebesar-besar ini hailnya. Oke ya, 17 cm sampai 11 cm ya, pernah Bapak kan yang minggu lalu nih kalau tidak salah ya. Oke, gas front, ini terjadi di Indonesia terjadi nih. Ini waktu kejadian di Lampung ya, di Tulang Bawang. Bapak sempat tanya dengan Pak Eko, ada nggak radar tercatat waktu menarik nih untuk dianalisa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, nih ada safe load ya, ada safe load ini terjadi di Lampung ya. Di Lampung bisa download ya, seperti ini. Kayaknya waktu kita meteotropis pernah Bapak tunjukkan juga ya, gas front. Deteksi oleh radar. Nah, ini tornado enak kita ya, seperti ini radar sih pembacanya besar gitu ya, resolusinya tinggi. Tapi begitu puting beliung, apakah bisa terdeteksi? Nah, ini menarik kejadiannya. Ya, Bapak ada bimbingan yang baru lulus kemarin, tapi bimbingannya waktu mereka di 3 mencoba mendeteksi puting beliung. Bapak tidak berani juga dengan radar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa skalanya sangat kecil ya. Kalau ini bisa per jam besar. Puting beliung cuma per menit, per detik ya, beberapa menit, 1 menitnya sudah hebat 2 menit. Dan tidak sebesar ini ya, anaknya dia lah gitu ya. Bapak tidak terlalu yakin, tapi dia based of wartawan bilang bahwa terjadi 2 puting beliung di wilayah Sumatera Barat. Saya ingat banget Mulia atau kalau tidak salah, saya pembimbingnya. Bapak tidak yakin, coba sampai akhirnya menemukan satu tulisan diskusi dengan Pak Eko pada saat itu, bahwa ternyata ada satu produk dari radar namanya vertical velocity. Jadi ada wind profiler daripada radar ya, profil angin di radar tuh ternyata bisa menggambarkan wind burp yang dari polanya bisa dilihat apakah dia itu puting beliung atau angin kuat biasa atau gusty gitu, karena ada putarannya. Walaupun tampilannya tidak bagus, hitam aja ya, itu ada deskripsinya gitu. Dari situ Bapak berani bilang bisa gitu. Akhirnya kita mendapatkan, karena ada per 10 menit ya. Mungkin kalau pas di kejadian per 10 menit swabnya itu, swab sapuannya bukan swab menyapunya itu terlihat, mungkin pas kejadian bisa kebaca. Ternyata ada dalam 2 kejadian yang terjadi di Sumatera Barat itu, satu adalah angin kuat, yang satu lagi adalah hanya emang puting beliung karena terlihat putarannya. Ingat tuh, ini kan puting beliung itu berputar ya, tornado berputar. Jadi kalau dia arahnya rotasinya berputar, ada spinnya, berarti itu adalah puting beliung. Tapi ingat tidak konsisten ya. Tapi dari radar kita harusnya bisa mendapat. Nah, nanti baru ke depan tuh generasi radar kan bercerita. Berarti Pak kita butuh resolusi waktu yang lebih tinggi ya. Kan radar sekarang menghasilkan produk per 10 menit ya. Sekarang udah per 10 menit sama seperti Himawari. Apakah bisa per 5 menit Pak? Apakah bisa per 1 menit? Nah, itu tantangannya. Jawabannya apa nanti Bapak kasih tahu gitu ya. Jadi memang perkembangannya seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, ini beberapa image. Nah, ini yang menarik tadi. Ada pemanasan gelombang. Gelombang ada mobile phone, ini yang Bapak bilang handphone kita itu ya sebenarnya juga gelombang elektromagnetik, makanya tidak bagus pakai handphone lama-lama ya, panas gitu ya. Untung sekarang ada video call, jadi telepon tidak perlu ditempelkan ke mana, harus ada loudspeakernya gitu ya. Ini ada L, S, ada C-band ya, seterusnya. Dengan 1 giga, ingat makin tinggi gelombangnya ya, energinya perlu energi yang
makin besar frekuensi gelombangnya, energinya bagaimana balikannya. Jadi memang ada efeknya juga gitu ya. Nah, ini contoh kayak ini. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini si Bapak mau mengaitkannya dengan kesehatan sebenarnya. Media Automatic and Public Health Radar and Human Health. Jadi WMO sudah kerjasama dengan WHO ya. Jadi memang efek ini berbahaya, sehingga nanti kalau Anda di mana, kan Anda di gedung radar, ada beberapa radar set ada di bawahnya gitu. Jadi ini tower radar seperti ini ya, Anda kerja di bawahnya gitu. Wah, nih. Tapi seperti di Padang kalau tidak salah seperti di beberapa tempat. Tapi ada juga yang di tempat lain gitu ya. Ini aja. Jadi di Sleman juga begitu. Tapi makanya ini berbahaya kalau kita ada di sinyal radar ini gitu ya. Karena kan gelombangnya tinggi, tentunya banyak kesehatan ya, banyak lah, ada hipotensi dan segala macam berpengaruh lah. Nah, kanker dan seterusnya, sehingga nanti pada saat dia pembersihan biasanya dibersihkan ini dia akan dimatikan dulu nih ya, kan dia berputar di atas. Nah, kabarnya sih kita radar yang ada di mana? Radar yang ada di calon asrama kita di Tangerang ini akan dibuat di atas nih, jadi di atas, paling atas gitu. Mudah-mudahan sih ya harusnya sih deh ya, jadi radiasinya harusnya nggak ke bawah ya. Kalau ke bawah nanti kalau pas Anda apel pagi kena radiasinya nih, bahaya nih. Tentunya udah ada kajian lah nanti seperti itu. Ini beberapa gelombang yang dibutuhkan. Ada L-band, ada S-band, C-band ya. C-band makin besar tentunya gelombangnya makin bagus kan. Panjang gelombang ini seperti tambus, tapi tentunya ada efek lain, energinya, dayanya mungkin lebih besar lagi gitu ya, yang dibutuhkan. Bagaimana pengayaan tentang ini? Pengayaan juga radar cuaca BMKG. Nanti ada listrik atmosfer ya, tapi sambil jalan aja. Kalau kan cukup waktunya, ini udah setengah jam. Udah tidak lebih dari 1 jam. Oke nih radar ini 2015 ya. Anda bisa existing sampai 2019 kan 2020. Tapi semenjak 2002 tahun lalu tidak terlalu banyak penambahan karena negara kita resesi, jadi tidak banyak menambah radar, hanya 2. Mana tahun ini malah kalau tidak salah belum gitu. Radar kenapa ya? Radar ini sangat saya tidak bilang mahal, tapi signifikan harganya gitu ya, signifikan harganya. Harganya sekitar dulu 18 M, sekarang kabarnya sudah 30 M gitu, 1 unit. Bayangin ya. Berapa radar kita? Ini overlapping radar kita ada, ini ada mereknya ya. Ada Baron, ada AC, ada Faisala, ada Gematronic. Gematronic itu software, sorry. Ya, ada AC ya, ada AC ya, ada AC dan seterusnya. Lihat radar C-band observasinya 150 km, kalau S-band 75 kilo efektifnya. Nah, gitu ya. Kita punya C-band radar observation, ada 2 band radar, ada 2 polarization. Sekarang berapa? Nah, ini S-band, nah lihat. Sorry, saya back dulu. Ya, C-band 150, kalau S-band sampai 400 km, berarti kita bagus yang punya S-band. Tapi lihat kembali ke sini ya. Ini S-band tadi ya, di sini. Nah, S-band, L-band dan seterusnya. C-band jadi pengaruh. Ada dampaknya, makin mahal, makin radiusnya makin besar ya, makin mahal tentunya. Nah, rata-rata kita punya C-band ya, S-band juga ada. Medan, Aceh nih, Bengkulu, Kupang, S-band ya. Kemudian kita punya HF radar kita juga punya ya, tapi buat gelombang, tapi nanti berbeda itu karena kita cerita di fisika awan ya. Oke, ini ada sistem jaringan radar, saya skip aja. BMKG bagaimana? Oke, ini juga BMKG punya future plan ya, sebenarnya sudah dilaksanakan. Nah, kalau tidak salah kita sekarang juga sedang asimilasi radar. Anak STMKG sudah jago-jago bagaimana mengasimilasi radar ya, deskripsinya banyak. Nanti Anda belajar numerik, asimilasi dengan WRF banyak. Ya, kita juga KPA dan rainforest, jadi qualitative precipitation estimation dan juga rainfall kualitatifnya atau kuantitatif dari precipitation forecast. Jadi ini sudah ada berapa per jam dia, berapa estimasi curah hujannya, forecastnya dan evaluasinya bisa masuk. Oke, potensi. Oke, ini saya skip aja nih tentang SDM. Juga ini salah satu limitasi radar ya. Jadi radar itu dipasang tergantung untuk apa gitu ya. Apakah dia untuk bandara, apakah untuk bencana. Nah, jadi mostly di awal memang radar kita dipasang untuk operasional bandara ya. Seperti Cengkareng itu kita sudah 2 kali. Dulu yang di BMKG yang ada di kampus kita itu STMKG sebenarnya melayani untuk Jakarta di Cengkareng. Kemudian dipindahkan ke Geofisika, calon asrama kita gitu ya. Nah, makanya dia lebih fokus ke bandara gitu. Tapi untuk wilayah lain, tapi sekarang bukan pergeseran ya. Karena banyak bencana hidrometeorologi diarahkan ke bencana juga. Makanya tidak semuanya bisa merepresentasikan wilayah
tertentu. Seperti ini kan kalau radar dipasang di D ini, dia hanya bisa di lembah ini gitu ya. Kalau di puncak berarti yang di bawahnya nggak dapat. Nih di sini kota ini nggak dapat. Nah kalau di kota, kena gedung radiasinya. Nah ini jadi tergantung mau ditempatkan di mana. Harus ada kajian dulu. Biasanya memang ada kajiannya dulu. Kemudian ini pengaruhnya contohnya ya. Dalam topografi penentuan lokasi radar ya. Tadi kalau ke atas ada cone of silence ya dan seterusnya. Ini pengaruh-pengaruhnya aja ya. Efisiensi ini udah dikaji juga oleh Mas Ali kalau tidak salah, senior Anda sekarang di S2 di Pusat Radar. Bagus, dia mencoba membuat, saya lupa tampilkan, jadi efisiensi daripada radar dengan topografi. Di kasus Banjarnegara, waktu saya longsor, Bapak minta buatkan analisisnya, terlihat efisiensinya radar Semarang dan Jogja hanya 60% gitu ya. Bahkan lebih rendah karena dia terhalang gunung ya, seperti ini nih. Ya. Seperti ini. Jadi ini ada di Semarang atau di Jogja, radarnya di sini, sementara yang longsor di sebelah sini atau di bawahnya sehingga nggak dapat. Nah itu salah satu ada efisiensi. Sudah bisa produknya mengasih. Nah ini kan beberapa. Ini efisiensinya salah satunya. Ini kan 80%, 60% ya. Ini yang warna biru ya. 20% dan seterusnya. Oke, ini contoh untuk penentuan radar bandara. Biasanya untuk microburst ya, tailwind dan headwind pengaruh terhadap take off dan landingnya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga pengayaan juga bagaimana radar itu bekerja ya. Nah, prinsipnya ini seperti ini ya. Dari sini ditransmit, dapat radar, muncul, balik, receive ini aja ya. Ini nanti ada sudut. Jadi ini spinning nih, berputar gitu ya. Horizontal push. Ada arah ya kan tadi, apakah 250 meter, ada intensitas, ada objek dan pergerakannya kemana. Pergerakan salah satunya awan dan angin tadi. Radio detecting and ranging ya seterusnya. Nah, ini sebenarnya video tapi nggak bisa jalan. Anda bisa download ini di Medcar Edu ya, sama kita membaca droplet di sini atau droplet atau raindrop gitu ya, sehingga kembali lagi lihat ini ada sudutnya, nanti Bapak tambahkan. Nah, ini kelebihan radar ya. Resolusinya dibaca sajalah ya. Ini sejarah radar. Oke, sejarah lanjut aja ya. Jadi ya buat perang lah semuanya dari tahun 34 wah Indonesia belum merdeka sudah mulai ya. 78 buat ATC, military defense, semua objeknya meteorologi. Nah ini contohnya ya, lihat ya, dari komet Bapak ambil. Jadi dia tembakan ke atas, kembali ke sini. Nah ini hujannya di sini. Lihat menarik di sini, nanti ada sudut tertentu ya. Nah, sudutnya itu berputar, sehingga memang bentuknya nanti ada cross section gitu. Jadi satu awannya nggak kebaca. Kecuali nanti yang ada horizontal yang khusus ditembakkan vertikal dari bawah ke atas ya, tapi BMKG kan dari kodong selnya nggak ada ya, kita nembakannya biasanya dari pinggir, makanya akan dikomunikasikan dengan satelit akan lebih bagus gitu ya. Ini sebenarnya nggak jalan, kalau jalan bagus nih, ini ada angle nih, jadi kalau bayangin ya, ini sebenarnya nggak jalan tapi Anda bisa lihat di komen, bisa download. Ini ada scan angle-nya nih, ini setengah, jadi dia dari bawah nih setengah, naik terus nanti naiknya biasanya setengah derajat, 1,5, 2 sampai ke atas, jadi dia hanya punya di sini aja nanti ini. Ya, di bawahnya nggak dapat, dan ini kan ada keterbatasan limitasi, jadi radarnya bukan seperti radar kayak antena itu bisa kita goyang kemana, dia sudah difikskan biasanya, difikskan. Kenapa? Karena kalau dia diputar-putar tentunya rotornya lebih rentan, kemudian perlu effort yang biasanya kita sudah difikskan di sini ya, sudut 0,5 sampai 3 atau sampai berapa. Nah, dia berputar di situ dan itu butuh waktu yang lama sampai kita sekarang bisa per 10 menit dulu per 1 jam ya. Ke depan bisanya harus per 5 menit atau bahkan per 3 menit, bisa nggak? Bisa, harusnya teknologinya sudah bisa, tapi ada tapinya nih. Jenis-jenis radar ya, ada monostatik, bistatik, pulsar Doppler, dual polarization, ada radar profil angin, nanti kita lihat nih, ada LC band ya. Frekuensinya sekian, 1,2, panjang gelombangnya dalam senti seperti ini. Ya, tadi yang S band ya, 8. Tentu berkaitan dengan nanti presipitasinya atau ini. Radar konvensional tuh seperti ini ya, dia horizontalnya begini. Nah, sekarang yang namanya dual polarization seperti ini lebih bagus dan lebih mahal tentunya. Jadi dia selain vertikalnya plus horizontal seperti ini, dia yang vertikal. Jadi tujuannya apa? Sehingga nanti parameternya lebih kelihatan untuk dimensinya, secara dimensinya lebih bagus gitu ya. Kalau ini mungkin hanya dapat 2, dimensi 3 tapi tidak sempurna karena di atasnya tidak dapat ya. Kalau ini lebih bagus. Oke, ini monostatik radar. Nah, ini radar BMKG ada monostatik. Nah, biasanya seperti ini ya. Kalau bistatik 2 nih, sama seperti GPS yang nembaknya 2. Tapi sekarang kan kita sudah punya radar, misalnya Jakarta Lampung bisa juga menghasilkan seperti ini ya. Selama speknya sama, ya harusnya bisa. Ini udah pernah dicoba di Lampung dengan Bapak, tapi belum publish juga ya.
Nih, jadi kita bilang sama ininya apa mereknya. Jadi Jakarta Lampung ditembakkan bagaimana hasilnya? Ya, namanya multi multi ya double scanning multi inilah multi scanningnya gitu ya dari luar radar. Ini perkembangan teknologi radarnya ya. Oke, jadi ini tadi tuh naik radar refleksi, di sini mulai radar fluorescent. Nah, ini perkembangannya biar Anda tahu. Yang dulu hanya menembak single aja ya, single pulse saja. Yang tadi teori-teori tadi persamaan tadi di awal itu di Roger tadi hanya melakukan ini. Jadi menembak satu objek kembali dengan single yang persamaan tadi 10 11 7 tadi ya. Kemudian tambah radar reflectivity ya. Ini mulai di sini, kemudian Doppler radar menggunakan tadi Doppler di fisika Doppler. Kemudian sekarang polarization yang tadi polarization pun menjadi dual polarization tadi yang ini ya, yang konvensional dual polarization. Ya, ini yang lebih bagus. BMKG belum banyak tapi ada beberapa yang sudah dual polarization radar. Ini yang sebenarnya bagus untuk ya, tapi tadi harganya juga signifikan. Oke, ini contoh beberapa radar ya. Ini mobile radar kita punya juga di Cilacap. Auri itu di Halim kalau tidak salah juga punya seperti ini. Jogja juga ada seperti ini ya. Jogjanya Auri ya. Nah, mobile BMKG punya 2 dulu. Nah, sekarang ini Cilacap yang saya tahu. Kalau yang lainnya tuh mobil cuaca, bukan mobil radar yang biasa dipakai di penyeberangan Merak Bakauheni ya. Hanya display. Nah, ini generasi 1, generasi 2 ya, dibaca saja. Radar Doppler dan Doppler bedanya mengukur refleksi objek hanya mengukur DBZ-nya. Kalau ini mengukur radial velocity dari objek. Artinya apa radialnya? Berarti dia bisa melihat pergerakannya juga nantinya. Dan kecepatannya tentu, kecepatan awan, kecepatan angin dan ini contoh Doppler radar produknya ya. Ini sejarah yang ketiga. Ini sudah mulai dual radar ya. Bentuk dan tipe dari presipitasi hidrometeor ya, bagus. Pengukuran angin dan pengukuran kita sudah rata-rata sudah 3 jenis juga kita punya. Nah, yang menarik yang keempat. Nah, ini tipe radar tadi ya, ini spheroid mixture-nya kelihatan nih kalau kita lihat kan. Jadi kalau yang vertikal melihat jadi bentuknya nih kalau di droplet atau droplet terlihat ya. Bayangin kita kemarin bayangan dari cloud droplet menjadi raindrop ya. Oke, output dari radar dual precision ya. Nanti kita memang pakai cross section lebih bagus. Nah, ini yang terakhir ya, new generation NG. New generation atau next generation dari radar. Tapi sebenarnya sudah produk ini. Faisala sudah ada. Anda bisa buka websitenya Faisala, ini sudah ada gitu ya. Oke, kemudian dia menggunakan phase array. Phase array merupakan komposisi dari antena array scanning metode yang lebih cepat, high cost. Lihat, scanning metode yang lebih cepat dan high cost. Kenapa? Kan tadi kita butuh waktu angle dari 0,5 sampai berapa tuh menembakkan pulse gitu ya. Pulsa gelombang otomatis itu butuh waktu. Sehingga dia bentuk nih kalau lihat alatnya seperti ini dia. Ya. Apa sensornya. Jadi kayak titik-titik modul-modul ini ditembakkan berbarengan. Tentunya dia perlu power listrik yang besar. Kemudian dia scanningnya lebih banyak. Dia harganya lebih mahal. Tapi ini lebih bagus sehingga bisa per 10. Coba kita lihat kalau nggak salah ada produknya deh. Ini contoh pas radar yang dipakai. Ini dia. Beda antenanya ya. Kalau beda masih hiperbola gitu ya, parabola ya, seperti parabola biasa, seperti parabola ditembakkan. Yang radar kita kenal seperti inilah ya, yang tadinya ini radar, bentuk radar kan ini kan sebenarnya cuma radonnya aja ya, tutupan, tapi di dalamnya antenanya seperti antena parabola gitu. Radom namanya kalau tidak salah ya, kita di radar. Nah, kalau ini sama radomnya, ini sebenarnya tutup radar doang ya, sebenarnya transmitternya atau antenanya ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini terlihat ini adalah yang array, lihat lebih bagus, dia menembakkan lebih cepat ya. Hasilnya bisa lihat di sini kalau Anda lihat nih next rate ya sudah ada. During the same time, klik image, Anda lihat di sini 1940 1944. Berarti sekitar 5 menit ya. Ini 1940, ini next rate di sini malah 49 tambah 5 50, tinggal 5 menit. Kalau tadi kita per 10 menit ya, dia hanya butuh 5 menit sehingga kita punya per 10 menit. Hasilnya bisa dikeluarkan per 5 menit resolusi temporalnya gitu, lebih bagus gitu ya. Berarti kita tadi puting beliung bisa kedetek, tapi high costnya gitu. Harusnya kita punyalah satu ya di daerah-daerah yang puting beliungnya sangat kuat. Nah, ini kuat seperti daerah-daerah urban urban area ya, seperti Jakarta, beberapa yang sering jadi ya, di Bandung ya. Harusnya bisa mengcover ini. Nah, ini jadi teknologinya seperti ini. The last teknologi ya, pas area radar. Jadi menembakkan sinyal lebih berbarengan, bisa lebih cepat.
Oke, ini bahkan full scan collected every 80 detik. Oh, bayangin. Jadi bukan kan dia kumpulan dari swab ya, dari swab tadi ya. Approximation di swab, sweepingnya terus masuk swabnya, sapuannya masuk seperti itu per 10-80 detik. Kemudian ada beberapa observasi lain, karena cerita radar Bapak tambahkan sedikit tentang observation similar to radar ya. Jadi sama radar tapi namanya LIDAR, salah satunya light detection of ringing. Jadi menggunakan light ya, gelombang cahaya. Dibaca aja. Ini contohnya produknya, dia biasanya untuk fotometri ya. Ada LIDAR, BMKG punya waktu itu facelift Bang, tapi kayaknya sudah almarhum juga ya. Jadi rusak katanya. Bukan rusak ya, almarhum ya lah gitu ya. Karena tidak pernah lagi. Nah, ini beberapa LIDAR fotometri. Volcanic Ash bisa buat survei nih, harus bisa. Oke, ini ada juga wind profile radar, ada SODAR ya. Nah, pakai sounding. Kalau tadi base of light, pakai light detection and ringing. Kalau tadi radio, long term magnetic, sounding ya. Ada SODAR, sounding radar, ada wind profile radar. Ini BPT punya ya di Serpong. Nggak tahu masih hidup nggak? Bisa dicek. Nah, ini wind profile radar ya, WPRS istilahnya, tapi by sounding can detect precipitation, major disturbance of vertical velocity atau stability. Kalau Anda lihat bentuknya ini menarik ya. Kalau tadi radar dia nembaknya ke arah sudut, ada sudut ya. Kalau ini malah ke atas vertikal. Dangak gitu kalau bahasa Jawanya. Lihat ke atas ya. Nah, ini dia contoh kerjanya nih. Jadi nanti ada is komponen vertikal. Hasilnya sama seperti radar ya. BPT punya kalau nggak salah di Pusat Hujan Buatan dia punya ini ya. Tapi datanya mungkin terakhir dipakai di Bogor waktu itu ya, kampanye 2 atau 3 tahun lalu, 4 atau 5 tahun lalu. Anak SDMKG juga dilibatkan pada saat pelepasan balonnya. Ya ini, oke ya, ini bentuk-bentuk wind profile radar yang menggunakan sounding tadi ya, di India ini ya, di Alaska nih ya, dan seterusnya. Di Antartika ya, sounding radar. Jadi kalau cerita-cerita suara kemarin ya, ada suara di atmosfer macam-macam ya, mungkin sampai sekarang kan masih semuanya berasumsi ya, tidak ada observasinya. Harusnya akustik atmosfer juga bisa dipahami ya. Ini kalau meteofysics ada, jadi meteorologi itu ada listrik yang kita pelajari nanti, ada lagi akustik, ada optik, banyak ya. Makanya saya mata kuliah meteofysics itu dibuang karena tinggal fisikawan. Dulu ada meteofysics sama fisikawan, Bapak yang ngajar betul. Jadi kita bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer. Ini SODAR ya. Nah, ini bentuk tampilan yang menarik ya. Karena dia vertikal lebih menarik sebenarnya, biasa buat penelitian. BMKG harusnya beli satu nih, SODAR ya. Atau wind profile radar ya. Wind profile radar lah menggunakan sounding atau pakai apa? Sounding biasanya dipakai. Kita lihat di vertical velocity-nya. Kemudian kalau puting beliung harusnya dapat ya. Bisa. Ada micro range radar juga punya ya. Micro range radar bisa vertikal begini juga. BPT punya alat gitu. Nah, BMKG lebih suka yang fix yang besar dan harganya yang signifikan. Oke, ini RAS namanya. Ada lagi Radio Acoustic Sounding System. Wah, ini hampir sama dengan tadi SODAR, tapi lebih kombinasi radio dan acoustic probing technique for autonomic continuous temperature profile. Nah, ini konsepnya begini nih, sama bentuknya kayak tadi ya. Tembakan ke atas, menambahkan. Nah, ini salah satu suara-suara di atmosfer yang ramai itu harusnya bisa juga dibaca dengan ini ya, yang sudah banyak YouTube-nya juga gitu ya. Oke, nah ini contohnya menggunakan persamaan ya. Fisika juga dipakai break matching condition ya. Yang gelombang akustik suara ya. Ini SODAR ya, sonic detection and ringing ya, sonic atau sounding ya, biasa seperti itu. Kemudian sama prinsipnya adalah menggunakan scattering, tapi kalau tadi menggunakan objeknya radio atau medianya radio, ini menggunakan suara. Yang didapat apa? Ada turbulensi ya, ada banyak sebenarnya parameternya ya nih. Untuk studi dispersi, wind energy, wind shear dan segala macam ya. Nah, ini contohnya produknya wind profiler ya. Terlihat nggak sebagai orang meteorologi ini, lihat di permukaan anginnya gini ya, nih di sini ada pembalikan angin lapisan di atasnya. Harusnya yang Bapak bilang tadi tampilan radar yang radar BMKG Sumatera Barat tuh bisa seperti ini ya, bisa karena sudah ada wind profiler radar. Kalau BMKG yang datanya sudah radial velocity-nya sudah ada menggunakan wind profiler, bisa ditampilkan seperti ini, tapi dia karena tidak ke arah, dia sudutnya miring kan, ada sudut deklinasinya atau sudutnya angle-nya gitu. Kalau ini kan nggak, ini ke atas vertikal, jadi bisa profilnya lebih terlihat. Kalau ada puting beliung harusnya bisa terlihat. Memimpikan Bapak kita punya ini baik di SDMKG maupun biar bisa buat survei yang bisa lihat kalau puting beliung atau apa. Fix saja dipasang. Ini salah satu vertical velocity juga menarik. Selain rason harusnya kita punya ini, terlihat vertical velocity-nya ya.
Ini air pollution, polusi udara, kita sudah masuk lingkungan juga bisa menggunakan ini. Terlihat ini tinggi gelombang inversi. Yang tidak kalah penting inversi, lapisan inversi kita. Wah, ini menarik nih untuk lingkungan ya. Lihat PM10, kita lihat PM10 sekarang baru pengamatan PM10, PM2,5 ya. Tapi bagaimana dia? Lapisannya kalau tanya lapisan inversi kita berapa, nggak bisa jawab. Bapak pernah mengkaji tentang LBA ya. Anda mungkin sudah belajar lapisan batas atmosfer ya. Susah menentukan ini. Pakai model jauh hasilnya. Ya. Pakai rason bisa, tapi rason hanya 12 jam, 2 kali titik, jam 7 sampai jam 12, jam 7 malam, jam 7 pagi gitu ya. Harusnya kalau yang punya per jam minimal kita bisa menggunakan ini, harusnya. Next mungkin kita punya. Nah, penerbangan sudah kita skip. Ini wind energy juga bisa digunakan. Aplikasinya ini tadi modus ya, bukan modus ya, modus. Mobile doper saudara. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi, disayang 3 tahun lalu Bapak sempat diskus dengan orang ITB dan diskusi dengan orang-orang Jepang yang bikin Himawari. Sebenarnya kita mau dikasih alat ini dulu. Nggak tahu proyeknya gimana itu. Dulu ada dua alat yang mau dipasang, satu di ITB 8 atau di BMKG. Waktu itu STMKG saya minta di saya aja, cuma masalahnya maksudnya di STMKG gitu. Masalahnya adalah dia ingin mengverifikasi data radar kita, terus pasang alat ini gitu ya. Tapi dia bilang bahwa ya banyak interferensinya, jadi kalau dipasang di STMKG tidak pas pada saat itu. Ini alat apa sih? Distrometer, mungkin Anda juga jarang dengar ya. Ini sebenarnya alat untuk mengukur drop size distribution and velocity in falling hydrometer. Ini mata kuliah kita bisa dijawab dengan ini sebenarnya. Kita kemarin mengamati ukuran drop size, ini lebih tajam lagi dibandingkan yang radar tadi. Tapi dia adanya dipasangnya di permukaan gitu ya. Jadi pas turun gitu maksudnya. Pas turun itu sebenarnya drop size-nya itu berapa sih? Gitu. Kecepatan turunnya berapa? Wah, nih kalau ada menarik nih. Litbang atau BMKG atau STMKG bisa berkembang dengan ini. Distrometer alatnya. Nah, ya ini ya, dipasang seperti ini aja sebenarnya, alat sederhana sih ya. Anak instrumen harusnya bisa bikin. Bongkar aja sensornya apa gitu. Nah, ini contoh penampilannya. Di sini ada rain accumulation-nya, ini ada rain rate, ini ada reflectivity-nya. Nah, terlihat ya. Wah, menarik nih kalau bisa dibunyikan ya udah jadi satu tulisan. Ya, kita harus begitu kalau akademik, harus begitu berpikir ya. Jadi tulisan, kemudian jadi kajian di tiap wilayah. Wah, makin lengkap pengayaan daripada meteorologi di Indonesia ya. Ini juga salah satu, ini aktif radar ya, TRMM ya, bisa dipakai, ada distrometer. Sebenarnya kalau di luar negeri dia gabungan ya antara distrometer, rain gauge, radar, aircraft. Di BMKG dia mengevaluasi verifikasi data radar baru menggunakan ARG atau AWS ya, seperti di Serang itu banyak beberapa tempat ya, jadi seperti itu ya. Kita harusnya bisa menggunakan distrometer juga dan observasi lain. Oke, itu tentang radar. Sedikit tentang listrik atmosfer. Wah, slide-nya banyak nih, ini baru slide 196 nih. Bentar, ini dulu. Pernah lihat petir seperti ini nggak? Punya petir. Ini ahlinya udah ada nih, Pak Denny itu salah satu ahli petir ya, ahli petirnya BMKG. Kalau saya Gundala Putra Petir gitu ya. Cuma cerita film sekarang tuh ada Gundala, tuh sebenarnya film zaman dulu Gundala Putra Petir ya. Hebat gara-gara kena petir jadi jagoan dia ya. Nah, filmnya sekarang sudah 2 tahun lalu tuh di Indonesia. Jadi mungkin kita tidak semasif ini ya listrik atmosferik kita, tapi beberapa daerah di kita memang sangat potensinya besar seperti ini. Oke, ini yang mendasari, ini dari Bapak bukunya Flegel ya, Bapak ambil nih. Elementary Principle Electricity, jadi ada hukum Coulomb, ada medan elektromagnetik, dan hukum Ohm. Nah, ini udah pelajari fisika ya, kaitan antara muatan listrik, medan magnet, dan arus listrik. Ya, dan hukum Ohm, hambatan ya. Oke. Jadi lapisan atmosfer menghasilkan jumlah besar ion, ionosfer, lapisan atas ya. Bawah, bagian kecil ionosfer dihasilkan dari gas radon, radioaktif tanah, dan sinar kosmik. Ion primer radiasinya ion plus dan negatif, ion kecil bergabung kembali rekombinasi. Ini contoh ion di atmosfer. Jadi di atmosfer itu ada ion ya, ada ion-ion listrik ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang di troposfer bawah itu akibat tadi gas radon ya. Jadi ada gas radon, ada zat radioaktif tanah, dan sinar kosmik. Yang paling gampang sinar kosmik dengan radon. Kemudian kalau di ionosfer, ini ionosfer lapisan atas ini dibagi-bagi lagi ya. Ada D, E, F, G ya, lapisan 50, 95 sampai 200.
Kalau di gempa nih sebenarnya sudah ada TEC ya, Total Electronic Content. Itu menarik dia untuk prekursor gempa bumi menggunakan itu TEC. Ahlinya kalau di Jepang Hattori Sensei itu ya. Kalau tidak salah Bu Ayu ya itu juga dulu waktu SD3 waktu D3 atau D4 ngambil tentang itu electronic content. Oke, ini distribusi daripada ion yang ada di atmosfer. Anda lihat kalau lapisan bawah sampai atas ya. Ini ionnya di lapisan ini 8 kilo ya sampai 20 nih kilometer dia besar nih ya. Nah, geomagnetic attitude dan seterusnya. Anda lihat conductivity berarti berkaitan dengan kemampuan daripada materi itu untuk terhadap listrik gitu ya. Conductivity akan lebih besar terhadap ketinggian karena kurangnya densitas. Nah, nih didapat makin tinggi konduktivitasnya makin besar. Ya, jadi ke atas konduktivitas listrik makin besar karena densitasnya berkurang. Oke, ya, ini Anda bisa lebih lengkapnya tentang konduktiviti dan tentang listrik atmosfer baca buku Pak Bayong kalau bahasa Indonesia ya, yang udah Bapak berikan juga source-nya gitu ya, textbook-nya. Oke, jadi ini ada bumi, ada ionosfer, ada kapasitor stervik bocoran daya tembus dari tanah sampai atmosfer. Jadi sebenarnya ada teori seperti ini juga ya. Jadi antara troposfer dan ada dalam litosfer bumi yang padat ini ada semacam gelombang listrik ya gitu ya, ionosfer. Jadi ya itu menarik sih ya. Jadi bumi ini makanya pembumian petanahan itu grounding itu dibuang ke tanah gitu ya. Karena ada kalau ada petir tuh selalu ada grounding atau ada detektor dibuang arusnya ke dalam tanah. Nah, sehingga salah satu menjelaskan ini teori ini. Nah, ini kita kalau cerita charge directional separation include. Jadi kita cerita fokus awan CB seperti ini ya, distribusi daripada listrik di thunder cloud awannya. Contohnya seperti ini, ada awan, ada positif, negatif ya, ice crystal. Fokus kita di sini sebenarnya. Ini bagaimana di satu sel awan CB di sini ada ion-ion positif dan negatif, baik lapisan bawah, nanti ada lebih detail di atas positif ya, negatif, positif di lapisan tengah, di bawah negatif. Pertemuan negatif positif tentunya menghasilkan ya betul listrik. Nah, itu sederhananya seperti itu. Dan di dalamnya ada vertical velocity antara Hale di atas pergesekan itu menghasilkan juga. Nah, nanti ini ada poin yang penting Anda lihat di sini. Nah, ini contoh ada positif negatif seperti ini kan. Nah, jadi hati-hati. Ini ada film dari BBC yang bagus yang menjelaskan tentang ini ya. Ini muatan listrik ada negatif positif. Ini kan kalau bersentuhan, nah itu petir dari sini ya. Lightning dari sini. Suara karena belakangan keluar dari sini juga, buruh atau guntur gitu ya. Nah, TS. Nah, ini kalau kita lihat distribusinya positif di atas, setengah negatif di bawah positif. Oke. Nah, ini kalau skema distribusi muatan listrik menurut Pak Bayong ya. Ada 4 kolom, besarannya muatan listrik minus 20 di lapisan tengah, lapisan atas minus 24 kolom. Nah, ini chest duration of spectrum ini sama. Jadi dia menjelaskan nih falling salt hail. Jadi hail yang jatuh itu bersentuhan dengan droplet juga ada muatan-muatan ya. Nah, mungkin ini yang paling gampang menjelaskannya ya. Hailstone adalah warmer, become negative charge. Ya, hailstone es batu es ya, es batu lah yang jatuh hail itu memiliki sifat yang lebih hangat sehingga menjadi negatif, ion negatif. Sedangkan colder ice crystal become positive charge. Paham ya? Es kristal itu positif. Nah, dia kalau bersentuhan, ini ada updraft bersentuhan, ada downdraft juga, sehingga ada turbulensi bersentuhan yang menghasilkan muatan listrik. Itu ya, simple ya di sini penjelasannya. Ini perkembangan dari thunder cold electric pulse ya, value. Kemudian ini teori elektrifikasi badai guru ya. Perpatulan es dari teori ini sebenarnya muncullah namanya teori elektrifikasi badai guru ya. Atau badai teori listrik lah, listrik di satu sel awan CB lah gitu. Ini bahasa Pak Bayong dengan TS ya. Ini buku Pak Bayong lebih clear ya, Anda silakan baca. Partikel berbenturan dengan batu es mempunyai hasil pembukaan partikel muatan positif batu es hujan prima muatan lewat dingin dan seterusnya. Ini udah Bapak jelaskan di sini ya. Silakan dibaca nih, ujian mungkin nanti keluar yang menjelaskan teori bahasa guru. Hale dipengaruhi gravitasi tadi, kristal es dipengaruhi konveksi. Lihat tadi ada vertical velocity dipengaruhi konveksi, Hale dipengaruhi gravitasi. Hale tadi warmer, kristal es yang lebih colder bersentuhan. Nah, benturan kristal es yang naik karena arus ke atas dan Hale dengan gravitasi menimbulkan elektrifikasi dalam awan. Karena tadi yang Hale punya negatif, yang ini positif ya, masih ingat ini negatif, yang Hale, yang colder adalah positif. Ini menjelaskan ini itulah ya, benturannya menimbulkan elektrifikasi badai guru.
Hal yang relatif lebih panas mendapat muatan negatif, kristal yang lebih dingin mendapat muatan positif. Ini tadi ya, falling di menggambarkan. Dan seterusnya, sehingga akan begini. Negative region, positive layer. Lightning discharge. Nah, ini cerita tentang kilat lightning. Negative cell, cloud between, topical 20 kolom dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Jadi dia ada speed ladder, dipelajari kalau nanti kuat ya keluar ya. Jadi ada first ya, second development dari lightning between cloud and ground. Jadi ada nanti ada cloud to cloud, ada cloud to ground, ada intercloud ya. Nanti kita punya lightning detector bisa dibuka nih sebenarnya. Waktu ada step ladder. Nah, ini yang menarik ya. Step ladder berbahaya, yang kena kita sebenarnya stepping ladder ini ya. Jadi masuk arus baliknya berbahaya nih. Jadi negatif di bawah ini positif. Wah, kita ini 70% air, jadi merupakan konduktivitas yang baik kalau ada petir. Makanya jangan di lapangan kalau sedang hujan atau ada awan CB yang besar ya. Nah, return stroke-nya ini berbahaya ya. Oke, nah ini kalau medan berkaitan dengan medan elektromagnet tadi, precipitation current, lightning current dan seterusnya. Ini dalam cuaca yang baik seperti ini region thunderstorm activity. Oke, ini ionosphere, medan elektroaktivitinya, perubahannya. Oke, ini menggambarkan dari potensial gradien daripada thunderstorm activity ya, dengan medan listrik. Ini distribusi daripada aktivitas thunderstorm tadi ya, di Asia yang paling banyak, di Amerika, di Afrika yang lebih tinggi ya. Atau bukan, ini yang menggambarkan kecepatan ya, meter. Asia, Australia 08. Ini kalau lihat distribusinya aktivitas ya, merah ya, Indonesia termasuk ya, sangat besar ya, Afrika, Amerika ya, tahunnya. Ini BMKG, karena kita punya lightning detector. Kalau dulu mengukurnya di Meteo masih menggunakan jeger 1 kali, jeger 2 kali, 3 kali seperti itu ya. Sekarang kita sudah ada lightning detector. Cuma problem is ini alat ini ada di teman-teman geofisika, kadang-kadang untuk mengambil datanya agak susah gitu, karena dia masuk di dalam tanda waktu dan magnet listrik, geopotensial listrik di geofisika tuh ada itu ya. Subit, tapi dia alatnya ada dipasang di alat-alat di meteorologi, tapi di teman-teman di Meteo bisa akses harusnya. Nah, dibuat peta seperti ini, contohnya lightning detector di Jakarta. Nah, cuma yang Bapak kritisi Anda bisa di web, ini belum informatif ya. Anda bisa buka di web, ada ini tentang listrik atmosfer. Nah, di sini ya. Nah, ini tidak sesuai dengan Meteo. Ini dulu Bapak minta gimana caranya supaya bisa menggambarkannya, harus diolah orang Meteo nih sebenarnya listriknya gitu. Bukan sekedar berapa hantaman listrik atau petir di wilayah DKI selama itu, tapi harus dikaitkan. Kan menarik nih kalau ini dikaitkan dengan awan CB, bisa verifikasi radar juga gitu ya, dan hujan yang terjadi. Kita punya kayaknya banyak alat ini, pakai boleh Pak ini yang main di sini ya pada saat disertasinya. Nah, ini listrik atmosfer juga, tapi aurora ya, ini beda lagi ini, tapi menarik tentang magnet. Ada SMO fire ya. Ini sebenarnya ini mata kuliah Bapak kasih waktu itu di physics, meteophysics ya. Anda lihat di sini. Jadi ada blue jet ya, ada red spread, ada blue jet. Ini semua fenomena listrik atmosfer yang mungkin ini tidak terjadi, yang ini tidak di atas troposfer ya. Ini kalau Anda lihat ini, lihat. Ini troposfer, kilat yang biasa. Ini ada blue jet, terjadinya di stratosfer, ada spread, ada seperti ubur-ubur nih ya. Ini memang beautifully but dangerous ya, atau dangerous beautifully dangerous. Nah, ini yang salah satu jurnal yang bisa menggambarkan kaitannya dengan listrik atmosfer dengan aktivitas awan. Lightning sensor to tracking no severe weather. Ini juga analysis of lightning and precipitation activities in the severe convection based of Doppler radar and microwave radiometer central. Nah, ini menarik ya. Kalau pada ini biasanya kemarin di S3-nya adalah hubungan antara hujan dengan aktivitas petir ya. Juga bagus. Nah, Anda harusnya bisa juga nih ya. Bagus. Ini menarik yang terakhir judulnya. Jadi mengcombine antara lightning precipitation activities dengan menggunakan Doppler radar dan lightning detection atau microwave radiometer. Cina ini 2019 ya, kalau tidak masih baru juga. Nah, ini salah satu sudah banyak. Dulu Bapak mau ambil ini karena Pak Denny sudah ambil, nggak jadi gitu ya, karena Pak Denny kan lebih dulu dia belum masih senior Bapak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh dari
soal yang bisa dicoba untuk menghitung radar. Ini sebenarnya radar ya, kalau listrik nggak perlu ada sebenarnya tapi bukunya bukan di Roger, di Frigel, tapi nggak usah. Nah, coba untuk mengisi ini persamaan Pak Akmal juga ada soal-soal di Roger ya, bisa dilihat. Oke, itu saja. Lumayan 139 slide ya. Alhamdulillah bisa selesai. Mungkin nanti upload YouTube-nya agak luar biasa nih, 1 jam ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah manfaat. Salam sehat semuanya. Wah, ini menarik nih. Kultum dulu ya. An-Nur 43. Jadilah kamu lihat bahwa Allah menggerak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Ini salah satu ayat Quran yang menjelaskan tentang awan dan hujan ya. Menurunkan butiran-butiran es yang kita bahas minggu lalu. Yang minggu lalu Bapak lupa tampilkan ini ya. Kemarin masih pakai ayat tentang cumulus ya. Dan cumulonimbus. Nah, butiran-butiran es kan kita bahas dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, dari awan sibi ya, yang seperti gunung. Maka timpakanlah butiran-butiran es keluar, es kemarin Hale kita pelajari, kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang Oke. Kilauan nih, kilat awan itu hampir-hampir mirip. Lihat, dia menjelaskan awan, terjadinya hujan dari awan sibi yang bergumpal-gumpal, kemudian ada awan ada lightning dari situ. Jadi elektrivitas awan pun atau thunderstorm sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Luar biasa. Mohon maaf, ini hanya buat kami yang muslim. Saya belum baca ayat kitab lain belum hatam gitu ya. Jadi belum bisa menjelaskan dari sisi lain. Tapi artinya bagi kami yang muslim harusnya berpikir ya. Jadi Al-Quran itu cuma menerjemahkan bagi orang-orang yang berpikir. Jadi silakan berpikir, sudah dijelaskan semuanya. Oke, itu aja. Selamat siang, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.